Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis hasil layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Kami dari kelompok 2. Berikut nama anggota kami. Bimbingan dan konseling. Definisi bimbingan dan konseling pada anak usia dini adalah suatu upaya memberikan bantuan yang dilakukan oleh guru terhadap anak usia dini agar anak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan dapat berkembang secara optimal. Tujuan bimbingan konseling adalah 1. Tujuan dasar, memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan pikiran, emosi, dan tingkah laku. Yang kedua, tujuan orang tua. Tujuan orang tua membawa anaknya untuk mendapatkan terapi. Yang ketiga, tujuannya dirumuskan oleh konselor. Konselor sebagai dampak dari hipotesis yang dimiliki konselor tentang mengapa anak berperilaku dengan cara tertentu. Yang keempat adalah tujuan anak. Tujuan ini memuncul selama sesi terapi yang secara efektif merupakan tujuan yang diinginkan anak, meskipun anak biasanya tidak mampu mengucapkannya. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaklah menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada sekolah dan tenaga ahli. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Anak usia dini. Definisi anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Karakteristik usia 0 sampai 1 tahun. Pengertian anak usia dini dalam kategori umur ini adalah bayi dengan pertumbuhan fisik yang pesat, begitu pula kemampuan dan keterampilan dasar yang dipelajarinya. Karakteristik usia bayi adalah 1. Memiliki keterampilan motorik seperti berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, kemampuan panca indera berupa melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya. Ketiga, yaitu bentuk komunikasinya masih sebatas non-verbal maupun verbal, terbatas seperti babbling atau menggumamkan kata-kata sederhana, misalnya
mama, papa, mimi, dan sebagainya. Usia anak 2-3 tahun. Pengertian anak usia dini di kelompok umur ini adalah batita atau bayi di bawah usia 3 tahun. Yang dicirikan dengan anak yang mulai mandiri. Beberapa karakteristik anak usia 2-3 tahun adalah anak sangat aktif dan senang mengeksploitasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi inilah yang menjadi kunci proses belajar yang sangat efektif. Anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu dengan berceloteh. Anak juga semakin memantapkan kemampuan berkomunikasinya dengan memahami pembicaraan orang lain. Sehingga, mengungkapkan isi hati dan pikirannya, anak belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada faktor lingkungan, karena emosi lebih banyak ditemui pada lingkungan. Usia 4-6 tahun. Pengertian anak usia dini di sini adalah para preschooler yang mungkin sudah mulai masuk lembaga belajar, baik kelompok bermain atau taman kanak-kanak. Karakteristik anak usia 4-6 tahun adalah anak sangat aktif bergerak dan senang terlibat dalam berbagai kegiatan, sehingga dapat membantu perkembangan otot-ototnya. Perkembangan bahasa semakin baik dengan anak mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. Perkembangan kognitif atau daya pikir. Anak sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Anak akan sering bertanya tentang apa yang dilihatnya. Bentuk permainan anak masih individu, walaupun dilakukan anak secara bersama-sama. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Konseling pada dasarnya merupakan suatu layanan yang bersifat terapeutik atau penyembuhan, dan layanan ini hanya dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki kemampuan untuk konseling. Guru pendamping anak usia dini tidak dibekali secara khusus untuk melakukan konseling. Apabila guru pendamping menemukan masalah yang cukup berat, maka guru dapat melakukan pengalih tangan penanganan kepada ahlinya, misalnya kepada dokter, konselor, atau psikolog. Saudi 2008 menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan dalam layanan konseling adalah: A. Identifikasi masalah. B. Analisis masalah. C. Diagnosis. D. Prognosis. E. Pemberian bantuan. Dan F. Evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan dan konseling anak usia dini. Layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru pendamping anak usia dini. Ukuran keberhasilan suatu pelayanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari beberapa jauh perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Menurut Saudi 2008, langkah-langkah kegiatan evaluasi program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini yaitu: A. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. B. Mengembangkan dan menyusun instrumen. C. Mengumpulkan dan menganalisis data. D. Melakukan tindak lanjut atau follow up. Analisis domain. Analisis domain umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek peneliti. Sugiono 2013-349. Domain dalam penelitian ini merupakan gambaran umum mengenai layanan bimbingan dan konseling anak di TK Kemalah Bayangkari 13 Pontianak Kota. B. Analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Sugiono 2013-356.
Dalam penelitian ini, domain yang telah ditetapkan peneliti akan menjadi cover term yang akan dapat diuraikan lebih rinci oleh peneliti. Domain yang ditetapkan oleh peneliti akan diuraikan lebih rinci mengenai data bagaimana perencanaan pelaksanaan evaluasi dan faktor penghambat layanan bimbingan dan konseling anak di TK Kemala Bayangkari 13 Pontianak Kota. C. Analisis komponensial. Pada analisis komponensial, yang dicari dan diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Pada analisis komponensial, peneliti akan mencari data mengenai perbedaan yang lebih spesifik dari realisasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan faktor penghambat layanan bimbingan konseling anak di TK Kemala Bayangkari 13 Pontianak Kota. D. Analisis tema kultural. Dalam penelitian ini akan menggunakan panduan analisis data di atas untuk memudahkan dalam mendeskripsikan hasil penelitian dan membuktikan hasil penelitian terkait kebenaran data atau keabsahan data. Data yang dimaksud di sini adalah hasil observasi, hasil wawancara, dan studi dokumenter dengan membagi tiap variabel dari rumusan masalah dan diuraikan pada tiap subvariabelnya agar terdeskripsi secara menyeluruh dari langkah analisis data di atas. Analisis hasil layanan bimbingan konseling anak usia dini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala TK, guru, dan orang tua, serta hasil observasi dan studi dokumenter yang telah dilakukan dapat dipaparkan mengenai evaluasi layanan bimbingan dan konseling anak pada TK Kemala Bayangkari 13 Pontianak Kota. Pertama, kesesuaian antara program dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling telah terlaksana sesuai dengan program yang telah disusun. Kesesuaian itu tampak pada tabel program bimbingan dan konseling yang disusun oleh pihak TK dan dilaksanakan oleh guru pembimbing dibantu oleh guru pendamping. Adapun bagian dalam jenis bimbingan yang dilakukan seperti bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir tampak pada contoh lapangan peneliti. Kedua, pada bagian ini memuat bagian keterlaksanaan program layanan bimbingan dan konseling pada TK Kemala Bayangkari 13. Secara menyeluruh, program yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan pada tabel pelaksanaan program. Di sisi lain, langkah kerja yang dilakukan oleh pihak TK dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling tidaklah bersifat statis. Menyesuaikan kebutuhan langkah kerja juga dilakukan oleh pihak TK seperti menambah jam pertemuan untuk pelaksanaan layanan apabila anak memiliki masalah yang cukup kompleks. 3. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan layanan dan konseling di TK Kemala Bayangkari 13 Pontianak Kota berupa sulitnya guru dalam mengkoordinasikan anak ketika akan memberikan layanan bimbingan terhadap anak.
Selain itu, kesulitan dalam mengajak orang tua untuk ikut terlibat dalam layanan konseling. 4. Anak membahas mengenai dampak layanan bimbingan dan konseling terhadap kegiatan belajar mengajar. Dari hasil layanan bimbingan yang diberikan kepada anak, kualitas belajar anak dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Kelima, mengenai respon anak, guru, maupun orang tua terhadap pelayanan bimbingan kepada anak. Dalam hal ini, anak menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik. Respon dari guru berupa adanya rasa tanggung jawab yang muncul terhadap pemberian layanan bimbingan konseling pada anak. Pada orang tua, respon yang ditunjukkan seperti kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan yang diberikan kepada anaknya. Keenam, mengenai perubahan kemajuan anak dalam memberikan bimbingan yang dilakukan pada dua anak dari kelas yang berbeda mengalami kemajuan dari segi pemberian layanan yang bersifat variatif. Pada awalnya, bimbingan hanya bersifat menyampaikan dengan metode ceramah. Seiring berjalannya waktu, pemberian layanan mengalami peningkatan metode seperti adanya kegiatan bernyanyi, membaca Al-Quran, dan menyusun mozaik yang merupakan layanan bimbingan terhadap anak. Sarannya yaitu berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian, maka sarannya yaitu tenaga bimbingan yang disediakan sistematiknya berasal dari disiplin ilmu khusus mengenai bimbingan konseling agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling anak dapat berjalan secara optimal. Melakukan kegiatan supervisi baik oleh kepala TK maupun dari Departemen Pendidikan setempat dalam rangka peninjauan aktivitas layanan bimbingan dan konseling terhadap anak, sehingga dapat mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan bimbingan konseling di TK Kemala Bayangkari 13 Pontianak Kota. Seperti minimnya saran dan prasarana dan kekurangan tenaga layanan bimbingan konseling yang kompatibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada dalam penyampaian kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.